hidup saya sekarang sudah namaste ya. Tapi kalau kalian mau tahu kebenarannya, nih di kantor aku ini. Namaste. Wah, kata yang cantik ya guys, tapi jangan-jangan kita salah paham dengan maknanya. Kata namaste memang terdengar indah dan menenangkan, tapi kalian tahu nggak sih kalau secara etimologi namaste berasal dari bahasa Sanskerta. Nama artinya hormat atau tunduk dan te artinya kepadamu. Jadi secara harfiah guys, namaste adalah ungkapan saya memberikan hormat kepadamu. Tapi di balik itu ada makna spiritual yang mendalam. Roh dalam diriku menghormati roh dalam dirimu. Itu artinya guys, kita mengakui keberadaan jiwa orang lain dengan penuh ketenangan, kerendahan hati, dan kedamaian. Namaste bukan cuma kata ya, tapi cerminan jiwa yang sudah selesai dengan egonya. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa hidup saya sudah namaste, tapi masih sibuk menyindir, menyerang, membalas netizen, dan menyebut orang lain sampah atau bahkan biadab, kita patut bertanya ya, apakah itu benar-benar fase namaste? Ataukah cuma pembenaran supaya terlihat bijak padahal hatinya masih penuh perang? Karena namaste sejati itu sunyi, bukan diucapkan tapi dirasakan. Ia hadir saat kita mampu diam meski disakiti dan mampu memilih damai ketika balas dendam ada di tangan. Kalau kamu sudah sampai di fase mana guys? Si Piring kemarin-kemarin bikin video ya kan? Kalau selalu bikin video, ibu biadab, padahal semesta membuktikan kalau sekarang dia yang paling biadab. Sekali manggung ratusan juta, ngapain aku iri sama dia? Kaya-kayaan aku, banyak uang, lebih banyak uang aku, tiba-tiba ngasih sumbangan 10.000. Udah gitu bikin klarifikasi ya, doakan aja aku kaya raya. Loh kemarin kan katanya udah kaya. Kenapa tiba-tiba lebaran jatuh miskin gitu? Si DRZ mengeluarkan produk baru glowing, udah ada glutathione apa segala macam, tapi like masih tetap pakai filter. Si ular, aku sudah memaafkan semua, sudah kusudahin semua, aku mau hidup tenang, tapi tetap menggunakan buzzer. Nggak makan tapi tetap cuci tangan. Amnesia, muliakan amnesia. Kok jadi kayak si Piring aku di sini? Sela Sokia, bener gak sih ucapannya? Guys, gini ya, baru aja tadi lewat beranda bahwa ada orang yang pakai brand orang, tapi dia ngaku udah gitu tanpa ada permisi Bu Bebo sama orang yang punya produk guys, dia bikin logonya berdasarkan logo dia. Ini ya, saya kasih tahu ya, di dalam bisnis pun ada etika ya, jangan suka menghalalkan segala caramu. Orang lain yang sudah susah payah mencari bahan, mencari materialnya, apapun yang mau dijual dengan kualitas yang bagus tapi harga murah, itu dengan otak, ya kan? Seenaknya aja dia ambil barang itu lalu dibikin, dan bodohnya lagi merek atau logo si yang satunya lagi itu tidak dibuang sama dia tapi ditimpe gitu loh guys. Aduh ampun. Naikin lagi orang anu si Cindy Samuel ini ya, soalnya si Cindy Samuel si Bella Sophie itu kan overklaim, terus si Bella Sophie kan overklaim ya, terus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, aku udah gak mau ikut campur lagi dalam huru hara skincare, karena aku mau fokus dagangan aku. Aku mau fokus berjualan. Kalau didengar dari Ian ini kayaknya sih transaksi belajar ya. Cuman aku yakin sih sekarang tuh netizen udah pada pintar, udah gak gampang tergiring opini, dan aku nggak mau bereaksi apapun, nggak mau nuduh siapapun. Dan guys, sebenarnya jujur aku tuh mau umroh, udah capek gak sulit. Aku mau umroh guys, aku nggak mau ngotorin hati aku, karena menurut aku kayak manasik umroh itu kayak manasik hati. Lu sampai batuk tuh gue, sampai keselak. Jadi tolong ya guys ya, udah ya, perhura skincarean ini udah, aku mau umrah. Oh ya Allah, assalamualaikum. Udah
aku jelaskan, silakan kalian screenshot mau apa. Aku sekarang sudah di titik nggak perlu lagi pujian manusia sayang. Ya, kita butuh validasi aja sama Allah aja. Mau kalian itu karena kebenaran akan terungkap di akhir. Tenang aja, ya, oke? Itu udah aku ini kan jelaskan. Jadi yang kalian beli ini sekarang itu udah terupgrade formula. Bukan hanya untuk tune up, tapi untuk mencerahkan. Ya itu udah cerita. Jadi Kasal nggak perlu lagi menceritakan di buat video. Bener. Cukup kalian screenshot aja, aku udah seneng. Ya. Ya, kayak record terus Ya. kalian siskan. Bukti Kasal, katanya bukti. Nanti kalau misalnya dia masih ini aku serahkan semuanya aku tanpa sensor-sensor percakapanku sama dia. Aku posting nanti. Tenang aja, oke? Ada nanas di sini ya. Guys, astaga, gue baru nyadar loh, bener-bener baru nyadar loh. Kenapa coba? Nih, tahun kemarin itu banyak yang namanya Agus kan, bermasalah. Tahun sekarang yang lagi viral, justru dua-duanya ini perempuan ini dua-duanya sama-sama namanya N loh, depannya inisialnya. Yang satu Novianti Pratiwi, Sri Kandi, disebut juga Ibu Peri. Satunya lagi nih, kita misalnya nih Wonder Woman, bener gak? Dan kalau gue perhatiin ya, mereka juga punya kesamaan loh dalam menghadapi musuh-musuhnya. Apa coba? Yang pertama, mereka tuh sama-sama dikeroyok loh. Coba deh pikirin. Yang satu yang banyaknya ngeroyok tuh cowok, yang satu lagi yang banyaknya ngeroyok tuh mafia skincare, bener gak? Hal yang kedua, mereka tuh dikeroyok juga, dilawan juga oleh orang-orang terdekat mereka. Seperti ini, oleh orang terdekatnya di yayasan dulu. Ini yang udah dianggap sebagai sahabatnya, bener gak? Nah yang ketiga, mereka juga dikatain kurang baik. Seperti ini, disebutnya tukang mabok. Satunya lagi, disebutnya tukang peras, tukang huru hara, bener gak? Guys, saya kasih tahu ya, mau bener mau enggak mereka seperti itu, anggaplah itu masa lalu mereka. Kalau ini kan sedang jalani saat ini ya, mau bener mau enggak kita nggak usah peduli deh netizen. Yang penting mereka itu memberikan hasil ajaran, didikan, inspiratif yang positif nggak buat kita. Buat gue pribadi, ya mereka memberikan. Kenapa? Ini dia begitu kuatnya sampai dia berani nampung ODGJ juga. Bayangin. Bahkan dalam salah satu videonya gue lihat, dia itu ngelihat, coba lihat mulut ODGJ-nya. Dia pengen lihat mulut ODGJ-nya. Kalau kita mah ya, kalau ada ODGJ ngedeketin kita, terus ngeliatin mulutnya kayak gitu, kita takut malah jijik juga, bener nggak? Karena kotor pastinya. Dia tuh enggak loh. Dia berani loh turun langsung ke lapangan. Serius. Dan dia berani loh menyuarakan kemanusiaan. Ini, Nikita Mirzani, dia juga berani loh mengungkap produk-produk yang istilahnya overclaim semuanya. Dan yang dia lawan tuh nggak tahu-tahu para mafia semua loh. Ya walaupun apapun kasus dia sekarang, mau dianggap apapun juga, netizen nggak usah peduli kesananya. Mau dia tukang peras kek, mau dia tukang mabok kek, kita nggak peduli. Yang penting mereka tuh memberikan sesuatu yang positif buat kita. Dibanding lawan-lawannya, ada nggak yang memberikan positif? Nggak ada kan? Kesannya kita malah jadi gimana gitu. Ya kan seperti itu. Jadi netizen, tetaplah doakan untuk mereka berdua, supaya mereka berdua bisa menjalani semuanya dengan baik. Dan gue percaya sih ya, seiring berjalannya waktu, semua akan redup sendiri, semua akan selesai. Benar nggak? Setuju nggak? Mau baik, mau buruk, apapun yang mereka alami, tapi pasti nggak akan buruk sih. Tetap kita akan mengapresiasi mereka, karena mereka tuh mau berjuang buat kita semua. Mungkin tidak secara langsung ke kita, tapi kita sendiri yang merasakan dampaknya. Mungkin ini skincare, ibu-ibu menjadi terselamatkan mukanya. Para bapak-bapak juga tidak terlalu pusing ini ngeluarin duit buat beli skincare yang mahal, aba-aba itu. Benar nggak? Dan ini juga selalu memberikan inspiratif. Apapun keadaan kita harus tetap kuat dan kita juga harus tetap mau menolong sesama. Jadi mereka tuh lebih banyak memberikan dampak negatif ke kita dibanding musuh-musuh mereka. Bahkan ini musuhnya merugikan masyarakat sekali, benar nggak? Ya kan? Nah intinya itu aja netizen. Jadi netizen tolong dalam hal kayak gini tidak usah menjadi gimana-gimana, nggak usah bingung, tapi ambillah segi positif yang kita bisa terima dari mereka, karena mereka itu statusnya public figure. Dan yang namanya public figure, namanya figur, memberikan contoh artinya, ya kan, memberikan contoh, ya kita ambil yang baiknya. Kalau orang yang melihatnya hanya sekedar negatif aja, itu orang bermasalah berarti, oke?